Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah Immanuel bagi kami. Allah yang senantiasa Tuhan ada bersama-sama kami. Dalam segala masa-masa dalam kehidupan kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebesaran-Mu, keagungan-Mu Bapa. Buat kasih setia-Mu Bapa. Tidak habis-habisnya Tuhan mulut kami memuji-muji Engkau. Tidak habisnya mulut kami Tuhan mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak buat hari ini kami bersuka cita Tuhan, boleh bersekutu beribadah Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu dan sempurnakan sukacita kami dengan kuasa firman-Mu. Oleh karenanya urapi hamba-Mu dengan urapan daripada roh-Mu ya Bapak. Dan otoritas wibawa daripada kerajaan surga Tuhan berikan pada hamba untuk hamba cakap menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kita sama-sama berdoa dan berharap. Biarlah Tuhan hari ini yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami yang sakit tulang, sakit apapun juga, roh-Mu bekerja, firman-Mu bekerja menyembuhkan kami. Dan kami yang lemah Tuhan, Tuhan berikan kekuatan atas kami. Segala roh-roh intimidasi yang melemahkan kami, yang mengikat kami, dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan firman-Mu Tuhan memberi kekuatan atas kami. Dan kami yang terikat oleh dosa Tuhan, kami juga boleh dilepaskan, dimerdekakan. Dan kami yang kurang percaya menjadi percaya. Dan tidak percaya menjadi percaya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ucap syukur. Kita ini berkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Shalom, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Ini suasana lebaran tapi yang datang lumayan ramai ya. Kursinya 3 baris kosong tuh di depan. Kayaknya itu kursi panas tuh. Kita kalau di gereja duduknya itu aja loh. Ya gereja duduknya itu aja loh. Saya zaman dulu ikut suka ikut aerobik. Ada ibu-ibu berantem gara-gara tempatnya ditempatin orang lain. Marah dia. Karena dia merasa udah lebih senior. Padahal tuh gak ada kursi kan aerobik kan. Berdiri doang kan. Tapi dia rasa ini tempat dia, marah. Ya, ribut gitu. Yang senior galak banget. Gitu. Kita di gereja juga sama ya, kursi udah pasti duduk di situ. Kalau kita lihat, oh ini nggak ada, ya kemungkinan besar dia nggak ada, lagi nggak datang. Oke, ya saya mau sharing tentang temanya ini, Tuhanlah keselamatanku. Ya, Keluaran 15 ayat 2 dan 3. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 2 dan 3. Tuhanlah kekuatanku. Ya itu judul khotbah saya adalah Tuhanlah keselamatanku. Nah, Keluaran 15 ayat 2 dan 3 menjadi ayat emas kita pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan saya bacakan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji Dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu namanya. Ya, di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ya, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Bapak Saudara, Alkitab kalau Bapak Saudara perhatikan, ya di Alkitab Bapak Saudara perhatikan, itu Alkitab suka nyebutnya Tuhan, suka nyebutnya Allah gitu ya. Betul nggak? Apa sih bedanya? Ya apa sih bedanya gitu ya? Nih, sebentar ya. Saya kasih tahu bedanya nih. Ya. Nah, kalau Bapak Saudara perhatikan di Kejadian pasal yang pertama, lalu dikatakan gini, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu pasal pertama judul pirokepnya gitu. Pada mulanya Allah menciptakan, Allah menciptakan. Ya, itu pasal 1. Ya, Allah menciptakan. Lalu pasal yang kedua, ya, udah muncul tuh. Di ayat yang keempat tuh, ya Kejadian 2 ayat keempat, udah muncul tuh di kata-kata Tuhan di situ, Tuhan Allah. Tadi di pasal 1 tadi, perhatikan tidak ada kata Tuhan ya, nah Tuhan Allah. Nah, saya mau kasih tahu gini, lalu di pasal selanjutnya, ya ayat ke-8, selanjutnya Allah membuat Taman Eden, ya Tuhan Allah, lalu Tuhan Allah menumbuhkan, lalu Tuhan Allah, ya lalu Tuhan Allah juga ngomong sama manusia, nah, lalu di situ Tuhan Allah. Bapak Saudara, dalam bahasa aslinya, Allah itu ditulisnya namanya Elohim.
Jadi Allah itu dalam bahasa aslinya, kalau kitab Kejadian pakai bahasa Ibrani, itu Elohim. Nah Elohim itu artinya begini, dia Alfa dan Omega, dia yang ada dengan sendirinya, pribadi yang ada dengan sendirinya, ya. Juga namanya adalah pribadi yang maha mencipta, mampu menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu Elohim. Jadi pribadi yang ada dengan sendirinya, dia mampu menciptakan, dia maha pencipta yang mampu menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu Elohim. Lalu kata Tuhan di situ, kenapa kata Tuhan di situ? Nah, penciptaan sudah selesai. Lalu kata Tuhan, nah Tuhan itu di situ Yahweh. Nah, Yahweh itu lebih menekankan gini, ya pribadi yang perkasa, tapi pribadi itu yang terikat dengan perkataannya. Karena di pasal kedua udah ada MOU antara pencipta dengan ciptaan. Jadi kalau kita artikan Tuhan Allah, berarti gini, dia pencipta yang ada dengan sendirinya, tidak terikat dengan apapun juga, gitu ya. Dan dia adalah pribadi yang terikat dengan perkataannya. Artinya apa? Dia yang berjanji dan tidak mengingkari. Gitu. Beda sama lagu dangdut. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ah, ya beda. Anak sekarang nggak tahu lagu dangdut itu ya. Kalau kita yang tua tahu. Suka buat ngamen tuh. Sama benches. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu. Nah, tapi Tuhan kita, Yahweh adalah pribadi yang terikat dengan perkataannya. Oke, kita balik ke sini ya. Nah, jadi di sini dikatakan Tuhan itu kekuatanku. Jadi kenapa dikatakan Tuhan itu kekuatanku? Karena dia pribadi yang berjanji. Saya mau bawa kamu keluar dari Mesir, tanah Kanaan. Ya kalau dia janji, dia pasti menjagai, dia pasti melindungi. Amin. Gitu, dia pasti cukupin semuanya. Oleh karena itu jadi mazmur, jadi pujian, bersyukur. Ya, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu namanya. Nah, jadi dia berjanji, dia akan berjalan depan kita, dia akan berperang bagi kita, dia jadi Bapak buat kita, itu. Makanya hari ini judul khotbah saya adalah Tuhanlah keselamatanku. Nah lewat nat ini kita akan belajar tentang 3 hal saja. Ya, Tuhan menjadi penyelamat dalam hal apa? Dalam masa lalu kita, ya, dalam saat ini dan dalam masa yang akan datang. Jadi Tuhan penyelamat kita di mana? Di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya, yang pertama di masa lalu. Nah, saudara bapak saudara, saya mau ngomong begini yang pertama, bahwa kita baru aja merayakan Paskah. Kapan sih Paskah? 2 minggu lalu ya. Ya, Paskah 2 minggu lalu. Paskah itu adalah hari di mana Yesus dibangkitkan. Betul? Mundur 1 hari, hari Sabtu, Paskah kan hari Minggu selalu. Mundur hari 1 hari, itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu di Israel pada masa itu adalah hari Sabat. Di mana semua orang nggak bekerja, tidak beraktivitas. Mundur 1 hari, hari Jumatnya, Yesus disalibkan mati. Pada masa itu terjadi sesuatu kegemparan, kenapa? Karena ada orang yang nggak bersalah tapi dihukum sangat berat. Sampai Pilatus bilang, saya tidak mendapati nih kesalahan orang ini. Dia cuci tangan, dia bilang, udah kamu urus sendiri aja. Nah, malam sebelumnya, jadi Kamis malamnya, Yesus bersama murid-muridnya kumpul di satu ruangan. Yesus bilang gini, nanti kalau kamu kumpul, kamu lakukan ini ya. Ya, namanya perjamuan kudus. Jadi sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Ya, diambil roti, dipecah-pecahin. Ya, dia makan, lalu dibagi rotinya. Ya itu roti gede. Kalau kita kan sekarang kita bikin praktis, apalagi COVID kan, kita bikin yang safety, yang aman. Lalu dia ambil anggur. Ini tubuhku yang terpecah-pecah, lalu dia ambil anggur, ini darahku. Ya waktu dia ambil anggur, saudara, itu dia ambil gelas yang isi anggur itu gelas gede, bukan gelas kecil. Gede, cawan. Ya, cawan, piala atau gelas. Atau muk lah gitu yang gede. Dia minum, ini darahku, dia terus bagiin. Ya, darah yang tertumpah bagi kamu. Nah, kebangkitan Kristus adalah awal di mana Injil ditulis. Kebangkitan Kristus adalah awal di mana orang-orang menginjil. Kebangkitan Kristus adalah awal di mana-mana orang bersemangat untuk memberitakan Injil, orang bersemangat untuk hidup lagi. Tadinya mereka lemes. Ya. Awalnya mereka nggak percaya kalau Yesus bangkit. Jadi waktu Yesus mati mereka lemes semua, hilang harapan.
Sampai Petrus itu nyangkal 3 kali. Kamu pengikutnya? Bukan. Kamu mengikutnya? Bukan. Kamu mengikutnya? Bukan. Padahal hitungan jam sebelumnya, waktu Yesus di Getsemani lagi berdoa, ya berarti hari Jumat pagi, ya subuh-subuh, Yesus ke Getsemani ditangkap kan, dikawal sama Petrus kan. Itu tentara Romawinya sama Petrus pedangnya direbut, kupingnya dipotong kan. Kupingnya dipotong, tebas loh. Dia bela Yesus. Waktu Yesus bilang gini, satu hari aku akan mati. Aku akan ditangkap dan akan mati disalibkan. Terus Petrus bilang sekali-sekali tidak. Kalau bahasa Betawinya, langkahin dulu mayat gue. Gitu. Nggak akan bisa, sebelum orang bunuh gue nggak akan bisa. Tapi begitu Yesus ditangkap, disalibkan, dia lemes. Kamu pengikutnya? 3 kali dia nolak. Bukan. Nah singkat cerita, hari Jumat Yesus disalibkan, hari Sabtu mereka istirahat, pagi-pagi hari Minggu, perempuan-perempuan datang ke makam Yesus untuk merempahi Yesus sesuai dengan adab, kebudayaan, kebiasaan daripada orang Yahudi pada masa itu. Dia datang ke guanya sudah terbuka, dia ketemu malaikat, dikasih tahu malaikat, Yesus sudah bangkit. Perempuan ini percaya, kenapa? Karena lihat malaikat. Yang tadinya dipikir penjaga kubur atau petugas kubur. Kalau kamu mengambil jasad daripada guru saya, tolong kembalikan karena saya mau merempahinya. Tapi seketika dia sadar, oh ini malaikat. Gitu. Lalu dia bergegas pulang, bukan pulang, datang ke tempat mereka masih berkumpul, murid-murid masih berkumpul. Tapi lemes, hopeless. Karena pemimpin mereka mati. Disalibkan, nggak ngelawan. Yang sakti itu, yang ngasih makan 5.000 orang, dengan 2 roti 5 ikan, yang bisa meredakan badai, itu mati disalibkan. Dia balik, dia kasih tahu. Di markasnya lah ya, kita bilang mungkin markas gitu ya, di tempat mereka kumpul. Yesus bangkit. Petrus bilang, apa-apaan? Beberapa bilang apa-apaan. Tapi Petrus langsung berlari ke makam. Dan benar, makamnya kosong. Makamnya kosong, mereka balik lagi. Ya, mereka balik, mereka masih lemes, masih nggak percaya dengan perkataan perempuan-perempuan ini. Dan kenapa mereka lemes waktu Yesus mati? Karena yang mereka harapkan, Mesias yang mereka harapkan adalah Mesias yang memerdekakan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Jadi hari itu Israel dijajah sama Romawi. Jadi mereka berharap muncul satu pahlawan yang seperti Daud, Raja Daud gitu, untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Mereka berpikirnya masih fisik, padahal ulang-ulang diajarin, kita para nabi apa. Makanya waktu akhirnya 2 orang pulang nih. 2 orang murid pulang duluan nih. Ya namanya si Kleopas pulang, lewat jalan Emmaus. Jalan itu 7 mil. 1 mil 1,6 kilo apa 1,7 kilo, ya saya pernah hitung itu kurang lebih jaraknya hampir 12 kilo. Belum sampai 12 kilo, tapi kalau kita genapin 12 kilo. Mereka jalan. Kalau kita dapat tafsirkan, mereka kan itu tetap pagi. Mereka jalan, lalu tiba-tiba ada 1 orang ngikut jalan. Ya ngikut jalan, orang ngikut jalan. Terus kalian kok sedih amat sih, lemes amat sih? Kenapa sih kalian sedih? Berhenti loh, Alkitab catat mereka berhenti loh. Terus dia pandangin. Dia nggak tahu kalau ini Yesus. Dengan tubuh kemuliaannya, dia nggak tahu. Dia bilang begini, kayaknya kamu satu-satunya orang deh di Yerusalem ini yang nggak tahu cerita ini. Kenapa? Lalu dia mau cerita. Yesus, seorang rabi yang diurapi luar biasa, bla 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 bla, ditangkap mati. Hati-hati murid-muridnya. Kita lagi pulang nih, kita lemes. Dan mereka jalan terus. Dikasih tahu loh, bukankah kita para nabi bilang bahwa emang dia harus disalibkan, mati, tapi bangkit hari ketiga? Masih nggak ngeh dan masih nggak sadar. Jalan terus. Begitu udah sampai rumah mereka, ya perjalanan kurang lebih 12 kilo tadi, lalu mereka nawarin untuk istirahat, makan, bersih-bersih, nginep. Ini adat orang Yahudi juga harus begitu. Nah singkat cerita, baru mata mereka tersadar bahwa ini Yesus. Karena Yesus ngomong. Lalu dia bilang gini, loh iya ya, bukankah hati kita berkobar-kobar tadi waktu ketemu dia?
Jadi ngomong dua orang, Kleopas sama temennya. Tapi Yesus sudah nggak ada, dengan tubuh kemuliaan udah hilang. Ya, seperti hantu lah gitu, hilang. Karena tubuh kemuliaan itu kalau kita perhatikan di Alkitab, bisa makan bisa. Karena Yesus waktu manggil gini, kalian ada lauk nggak? Gitu ya. Waktu murid-murid di perahu, Yesus lagi bakar roti. Ikannya datang, mereka makan bareng-bareng. Nah, waktu mereka sadar, mereka langsung balik. Balik lagi ke Yerusalem. Saudara, ini ceritanya lucu nih ya. Orang lagi lemes, dari Yerusalem dia balik ke kampungnya, 12 kilo. Itu perjalanannya seharian, karena lemes. Betul ya? Seharian, karena sampai maghrib loh. Gampang nafsir kan sampai maghrib. Lalu kira-kira waktu dia ketemu Yesus, Yesusnya bangkit begitu, mereka kan jadi semangat lagi kan? Baru dia kan, oh iya ya, Yesus ini Mesias untuk hidup yang akan datang. Penebus daripada dosa kita, penggenapan akan Taurat. Mereka semangat balik, mereka ngerti. Saudara pasti pernah dengar ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Saudara pernah dengar ayat ini? Ya maksudnya gimana? Karena begini Bapak Saudara, di dunia ini nggak ada orang yang bisa selamat. Nggak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Jadi kalau mau selamat harus lakukan hukum Taurat tanpa cacat celah. Di dunia ini nggak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat tanpa cacat celah. Nggak ada. Jangan mencuri misalnya gitu. Hampir semua kita suka mencuri. Pernah mencuri lagi kecil. Saya dulu kecilnya di Lampung, saya nyuri duren itu sampai satu pohon kita turunin. 53, 48 kita turunin duren. Yang keambil cuma 2, 1 sampai rumah. Kenapa di hutan? Ngangkatnya gimana? Semangat ya ditenang-tenangin, duren sampai runtuh di hutan. Kita bawa, nggak mampu, masih kecil, masih SD. Dari mulai bawa 8 gaya-gayaan. Yang lain diumpetin dulu kan, bawa 8 satu orang. Wah setengah mati, baru berapa langkah, turunin jadi 6, turunin jadi 4, turunin tinggal 2. 2 nggak mampu, kiri kanan 1. Besok cari lagi. Tapi duren itu aneh, kalau 1 lagi besok kita cari udah nggak ada. Diambil binatang kayaknya gitu ya. Jadi yang kita umpetin sampai puluhan tuh nggak ada. Gitu. Semua orang kita pernah mencuri, punya mangga, curi ini gitu ya. Belum lagi kalau kita pakai yang aplikasi-aplikasi yang bajakan, itu juga mencuri. Ada di sini yang dulu zamannya DVD, beli DVD asli mulu? Ada? Ada nggak? Om Marco dulu suka beli DVD nggak? Beli ori terus? Enggak. Oh berarti Om Marco pencuri. Pencuri itu. Ya, jadi menurut hukum Taurat Om Marco nggak bisa masuk surga. Gitu. Ya. Jangan mencuri, kita semua pernah mencuri, baru 1 loh. Jangan berzina. Wah, gua nggak pernah main perempuan. Saya nggak pernah main perempuan. Tapi kita bilang begini, kalau kamu lihat lawan jenis, kamu menginginkannya, udah berzina kata Taurat. Betul ya? Jadi semua orang berzina pasti. Kalau ngikutin itu, berdosa. Jadi nggak ada yang masuk, apalagi hormati orang tua. Bisa kita menghormati orang tua kita 100%? Bagusan mana ranjangmu dengan ranjang mama papamu di rumah? Enakan mana makananmu dengan makanan papa mamamu di rumah? Nggak ada yang sempurna kita. Ya, lalu Yesus datang, dia menggantikan kita, pertukaran. Jadi iman Kristen adalah pertukaran. Amin. Yesus yang tidak berdosa mati gantiin kita. Ya, Galatia 3:13, dia yang tidak terkutuk menjadi terkutuk. Sehingga kita yang terkutuk jadi tidak terkutuk. Amin. Jadi pertukaran, menggenapi hukum Taurat. Karena hukum Taurat pertukaran. Jadi kalau ada pertukaran boleh. Darah ganti darah, gigi ganti diri, nyawa ganti nyawa. Amin. Nah, waktu mereka sadar gini mereka lari. Kira-kira mereka balik ke Yerusalem 12 jam lagi? 8 jam lagi? Kira-kira berapa menit? 4 jam? Saya kan tiap pagi jalan kaki. Yang nggak tiap pagi lah, sering jalan pagi. Itu kalau 10 kilo saya jalan, itu 1,5 jam. Jalannya nggak terlalu cepat, juga nggak terlalu santai. Sedang-sedang. Kalau cepat-cepat, 10 kilo itu, 1 jam setengah, 2 jam lah 10 kilo itu. Kurang lebih gitulah. Jadi kalau yang tadi 12 kilo itu kurang lebih, kalau cepat-cepat jalannya ada cepetan, ya kurang lebih 2 jam lah nyampe. Tapi mereka ketemu Yesus, mereka balik. Kira-kira berapa menit? Mungkin nggak sampai 1 jam mereka sampai.
Dikasih kabar, Yesus bangkit beneran, saya ketemu, bener kata perempuan-perempuan tadi. Yesus bangkit, bener kata malaikat tadi, ceritanya nggak bohong. Masih nggak percaya loh. Jadi yang nggak percaya bukan cuma Thomas, semuanya nggak percaya. Orang kalau nggak percaya jadi lemes. Nah ini kaitan sama khotbah saya. Orang kalau nggak percaya jadi lemes. Orang kalau nggak percaya putus asa. Lalu Thomas ngomong gini, kalau saya belum ketemu sendiri, saya nggak percaya. Tapi kalau ketemu, saya juga harus lihat, bener nggak ada lobang di tangan, kiri kanan, bekas paku. Ada nggak luka di lambung yang lobang juga? Sebelum saya cucukin tangan saya di lobang, yang tangan berlubang dan di lambungnya, saya tidak akan percaya. Singkat cerita, waktu mereka ada pertemuan, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka, di ruangan tertutup. Seperti hantu datang, set Yesus datang. Ngomong sama Thomas, Thomas, Yesus tahu loh, karena dia Allah, dia maha mendengarkan. Thomas katanya kamu mau cucukin tangan kamu ke lubang paku di tangan saya. Ini lambung saya juga kamu cucukin, mau pegang. Silakan Thomas. Thomas tersungkur. Hari itu semua orang jadi percaya, bersemangat. Dan titik iman Kristen dimulai, langkah iman Kristen dimulai adalah kebangkitan. Bukan kematian, bukan kelahiran. Injil ditulis karena kebangkitan Kristus. Mereka semangat semua. Penginjilan dimulai karena kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah di mana Yesus dinobatkan menjadi Tuhan, Raja, dan Juru Selamat bagi kita. Semua orang mati, orang hebat semua mati. Gak ada yang bangkit. Hanya Yesus. Kenapa? Karena dia Allah. Dia melampaui dan menguasai alam maut. Amin. Ya, nah saya masuk ke khotbah saya. Itu tadi urusan yang sorgawi, nah kita urusan yang duniawi. Yang pertama, ya, Tuhan penyelamat di masa lalu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Saudara, dikatakan Musa berkata, petang ini, ya sore hari ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Nats ini di latar belakangnya apa? Persungutan. Jadi bangsa Israel keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa, dan mereka bersungut-sungut karena apa? Karena kesulitan daripada perjalanan itu, kesulitan hidup. Saudara, saya mau bilang begini, kenapa saya berkhotbah tentang Tuhanlah penyelamat kita? Karena saya mau beri semangat hari ini. Ya, persoalan itu seringkali membuat kita lemah dan jadi bersungut-sungut. Orang Israel bilang begini, kalau harus mati, mendingan kami mati aja di tanah Mesir. Mati di hadapan kami masih ada roti dan masih ada daging. Tapi di sini kami padang pasir, menderita sengsara. Minum susah, makan susah, buang air susah, mandi susah. Mereka bersungut-sungut. Lalu Musa bilang begini, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ya, Tuhan menyediakan mana, saudara. Setiap pagi mereka makan mana. Lalu daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Amin. Luar biasa. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan penyelamat kita. Saudara, hari ini saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara punya pergumulan apa. Tetapi saya mau bilang, kalau hari ini engkau datang dengan keadaan putus asa, engkau datang dengan keadaan lemah, mungkin kau bilang nih hari ini hari saya ke gereja nih. Udah nggak gereja lagi dah. Capek deh sama Tuhan. Tuhan nggak mau dengar doa saya. Saya minta sembuh, nggak dikasih sembuh. Saya butuh pekerjaan, Tuhan nggak kasih pekerjaan. Saya butuh uang, Tuhan nggak kasih saya proyek. Nggak kasih saya job-job. Hari ini saya mau selesai aja. Capek saya ikut Tuhan. Saudara, hari ini kau datang di waktu yang tepat. Saya mau bilang bahwa Tuhan adalah penolong kita di masa lalu. Satu kali saya pernah saksiin mungkin di sini ya, saya lupa. Satu kali saya antar anak saya ke sekolah. Pagi-pagi saya antar anak saya ke sekolah. Begitu saya masuk mobil, saya langsung nangis. Saya hari itu nggak tahu kenapa nggak ada Karista ya. Kan anak saya 2, sekolahnya sama. Ada Karista, ada Kristo. Saya lupa, Karista mungkin udah lulus kali.
Kan beda 11 tahun. Oh, Kak Risto udah lulus, sudah kuliah dia. Nah, saya antar Kak Risto sekolah ke Mahanaim. Dari Jati Bening ke Mahanaim itu jaraknya 45 menit. Waktu saya naik mobil saya langsung nangis. Kristo nangis juga. Jadi saya, kalau Kristo buang muka dia. Lihat ke samping situ, kiri. Kalau saya nggak bisa buang muka, karena saya nyetir. Bisa tabrakan kan. Saya nangis. Nangis terus. Sampai ingus keluar semua. Begitu Kristo sampai sekolah, saya nggak bisa berkata-kata. Cuman cipika-cipiki, Tuhan berkati, dia turun. Dia juga langsung lari, nangis kayaknya. Begitu Kristo turun, saya langsung teriak-teriak. Wah, gitu. Kenapa? Karena penderitaan begitu berat dalam hidup saya. Istri saya sakit 11 tahun, akhirnya dipanggil Tuhan meninggal. Ya, itu istri saya dalam keadaan yang lagi menderita, dalam keadaan lumpuh, setengah budak, mungkin setengah buta juga. Ya, kankernya udah nyebar kemana-mana. Dari payudara udah nyebar kemana-mana, dalam keadaan lumpuh istri saya. Dan saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang. Hari itu sepertinya Tuhan tutup kuping buat saya, tutup tangan buat saya, tutup pintu buat saya. Saya nggak punya uang. Buat berobat, buat makan, buat apa nggak punya uang. Dan saya bukan tipe orang yang minta-minta. Saya udah beberapa minggu tidak bisa berdoa. Beban yang sangat berat itu buat kita sulit untuk berdoa. Dengar pujian itu yang siapa tuh yang papanya kena kebakaran habis, ada penyanyi cilik dulu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Adalah anak kecil nyanyi gitu dulu. Dalam hati saya kalau dengar dia nyanyi itu, lu anak kecil belum tahu susahnya hidup lu, enak aja lu nyanyi lu. Lu nggak tahu aja kalau jadi gua lu. Dalam hati saya begitu loh. Ya, nggak marah-marah sih, cuman maksudnya enak ya gitu, masih kecil, bisa memuji Tuhan gitu. Saya udah nggak bisa. Saya sampai rumah saya loteng, ditutup lotengnya supaya ada AC dingin. Saya duduk di tangga, istri saya di kamar nggak dengar. Saya nangis di situ. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara. Ya, saya lihat langit itu, lihat udara begini, warnanya jingga. Bapak Saudara susah, pasti kebanyakan belum pernah sampai level itu. Udara jingga, nih warnanya kuning gini nih udara. Langit ini kuning ini kan terang nih, saya kuning. Jadi saya masih gampar-gampar kepala saya gini, mata, beneran nih saya tabok-tabok gini. Baru nanti loading pelan-pelan terang. Nanti gak lama jingga lagi. Asal meremnya sedikit, jingga lagi. Masih tabok-tabok lagi. Saking susahnya. Napas itu berat. Udara kental kayak ngirup dodol. Udah masuk ke paru-paru, sakit kayak ditusuk. Saya nggak bisa memuji Tuhan, nggak menyanyi. Saya duduk, saya nangis terus. Nangis terus. Saya hamba Tuhan kok gini amat hidupnya. Katanya Tuhan baik gitu. Saya duduk tangga, saya nangis. Lalu saya memuji Tuhan. Tersengal-sengal, terseduh-seduh, campur ingus, campur air mata, saya memuji Tuhan. Nggak lengkap pujiannya. Lalu saya dengar suara Tuhan bilang gini, bagus, bagus, bagus. Bagus Hakim, bagus, bagus. Udah selesai gitu doang. Saya nangis, tapi saya sembuh, diangkat saya. Beban saya diangkat. Jadi begitu Tuhan hadir, beban kita diangkat. Sama, orang lemes ketemu Tuhan lagi semangat. Bukankah kita berkobar-kobar tadi jiwa kita, hati kita. Waktu ketemu dia. Tuhan itu tadi, bener bangkit, balik kasih kabar. Nggak percaya. Begitu sampai si Thomas bilang, kalau semuanya nggak percaya loh, bukan cuma Thomas, semua murid, saudara baca baik-baik, semua murid nggak percaya. Tapi begitu tahu, Yesus datang dengan tubuh kemuliaan bilang, Thomas cucukin. Thomas tersungkur jadi semangat semua. Iman kita itu karena kebangkitan Kristus. Makanya gereja zaman dulu nggak ada ngerayain Natal. Nggak ada ngerayain Natal, nggak ada. Yang dirayakan adalah kebangkitan Kristus. Dulu salam orang gereja bukannya shalom. Orang gereja kalau ketemu bukannya shalom. Yesus bangkit, gitu. Serius. Yesus bangkit. Balasnya gimana? Ya, dia bangkit, gitu. Ya, Yesus bangkit, gitu jawabnya. Karena kebangkitan Yesus itu bikin semangat. Kebangkitan Yesus itulah awal, titik awal dari iman kita. Bahwa dia adalah Tuhan dan Raja.
Tuhan bilang gini, sembuh saya. Saudara, di situ saya belajar. Saya bisa berdoa itu karena saya perintahin jiwa saya loh. Saya bilang, Eliakim, saya ingat Daud memuji Tuhan, suka ngomong gini, hai jiwaku sembahlah Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Nah saya perintahkan, hei Eliakim, jiwamu Eliakim sembahlah Tuhan, hai rohmu Eliakim sembahlah Tuhan. Saya bisa nyanyi sedikit. Lalu Tuhan bilang, bagus, bagus, Eliakim bagus. Waktu Tuhan bilang bagus begitu, saya ingat, saudara, tentang pemberian orang kaya dan nenek. Nenek-nenek yang memberi sepeser, betul? Ingat cerita itu? Yang dipuji sama Tuhan siapa? Orang kaya atau nenek-nenek? Halo? Yang dipuji nenek-nenek apa orang kaya? Nenek-nenek, benar orang kaya ngasih banyak. Nenek-nenek ngasih 1 peser. Kenapa yang dipuji nenek-nenek? Saya mau kasih tahu. Prinsip memberi kepada Tuhan, bukan seberapa banyak yang kita kasih. Tapi seberapa sisa yang ada di kantong kita. Kalau engkau punya harta 1 miliar, engkau kasih 1 juta. Lalu ada orang lain, orang miskin. Di kantongnya cuma ada 100 ribu. Dikasih 100 ribu. Gereja catat yang 1 juta lebih banyak. Tapi di mata Tuhan lebih banyak yang 100 ribu. Karena yang ngasih 100 ribu udah gak punya lagi. Tapi yang ngasih 1 juta masih punya 999 juta di kantongnya. Saudara paham gak? Jadi waktu saya bisa menyembah Tuhan dalam keadaan susah, itu keren banget. Saudara hari ini engkau yang susah, lagi susah, sembah Tuhan. Paksa dirimu untuk menyembah Tuhan. Kalau engkau ketemu Tuhan, maka kelar masalahmu. Paling enggak yang pertama engkau punya rasa semangat dulu. Karena apa? Rasa putus asa itu bahaya. Rasa putus asa itu jahat. Orang kalau putus asa udah gak mau ngapa-ngapain. Betul gak? Orang kalau putus asa bisa bunuh diri loh. Orang kalau putus asa dijak ngobrol capek kita nasihatin dia. Hari ini engkau yang putus asa, engkau lagi capek, cari Tuhan sampai ketemu. Bisa gak ke gereja gak ketemu Tuhan? Bisa. Ke gereja main HP, orang nyanyi kagak nyanyi gitu. Orang lagi khotbah, ini khotbahnya khotbah apa, bagus nggak khotbahnya, ayatnya bener nggak begitu. Nggak ketemu Tuhan. Jadi datang ke gereja ngasih waktu, tapi waktu yang tidak berkualitas. Engkau mungkin ngasih waktunya sedikit, tapi berkualitas. Saya nyanyi sedikit loh. Udah berminggu-minggu nggak bisa berdoa loh. Nggak mampu berdoa. Kenapa? Roh keputusasaan, roh kesedihan. Itu benar-benar mengikat saya. Tapi begitu ketemu Tuhan, dimerdekakan. Lalu Bapak Saudara, saya harus jual rumah saya. Ngobatin istri nggak punya uang. Satu bulan harus 30 sampai 90 juta. Nggak punya uang. Mau jual rumah. Saudara tahu, sebelum rumah saya laku, saya dikasih rumah. Lebih bagus dari rumah yang saya mau jual. Dan saya tidak pernah cerita tentang kesusahan saya sama orang. Ini kan udah lewat-lewat baru cerita, bukan lagi nyari sumbangan. Tuhan luar biasa dalam masa lalu saya. Kalau saya tanya di sini, Om Tony punya masa lalu bersama Tuhan, Tuhan tolong, pasti banyak ceritanya. Betul? Pasti banyak ceritanya. Om Dennis banyak punya cerita masa lalu ditolong Tuhan? Banyak ceritanya. Om Marco pasti banyak ceritanya. Kita semua banyak ceritanya. Hari ini semua bilang, ya engkau yang lemah, ingat ini. Tuhan penolong kita di masa lalu. Amin. Kalau dulu dia tolong, hari ini juga kita pasti tolong kita. Ya, saudara, ini ada ayat yang bagus sekali. Saya nggak tahu Bapak Saudara punya masalah apa, tapi Tuhan adalah penolong kita. Amin. Apapun lah, Tuhan penolong kita. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di atas Mispa, di antara Mispa dan Yesana. Jadi di antara dua tempat ditaruh satu tugu. Ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi ambil batu ditaruh di situ, di sini Tuhan menolong kita. Kita juga punya tugu-tugu, saudara. Ya, kita punya tugu perjuangan. Betul kan? Kita punya tugu tani. Ya, kita punya tugu yang pahlawannya takut air di Ratu Plaza. Dia pegangin terus obornya karena di bawah ada air, takut mati dia. Ya, gitu. Kita punya tugu pancoran. Ya, gitu. Tugu pancoran tuh pernah bohongin saya. Gitu. Saya dibohongin tugu pancoran. Saya tanya dia, "Pak, Manggarai di mana, Pak?" Dia tunjuk sana gitu. Saya jalan ke sono, pasar Minggu. Gitu ya. Salah saya. Dia yang salahin saya. Ya, kita punya tugu. Tugu-tugu itu dibuat apa? Untuk mengingat. Betul ya?
Ya, kalau saudara di desa, dari kota-kota kecil itu udah tugu. Oh, di sini untung Suropati, di sini, di sini. Nah, Bapak Saudara, Samuel bikin namanya Ebenezer, satu batu. Dikatakan apa? Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, kita semua punya tugu masing-masing di hati kita, di hidup kita, pada masa lalu kita. Amin. Amin. Jadi hari ini saudara, kalau engkau susah, saya mau bilang dulu kalau Tuhan tolong, hari ini juga Tuhan pasti tolong. Pasti Tuhan tolong. Yang kedua, makanya sekarang pun Tuhan penyelamat kapan? Di masa sekarang. Jadi yang pertama, Tuhan menolong apa? Di masa lalu. Kenapa kita penting mengingat masa lalu? Ya, Samuel aja bikin tugu. Supaya kengket-kengket bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang akbar, Tuhan yang setia. Namanya Immanuel. Immanuel itu maha hadir, imanen bahasa aslinya. Dari bahasa aslinya imanen. Imanen itu dia maha hadir. Di mana-mana dia ada. Yang kedua, di masa sekarang. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan, menyibakkan gitu ya. Air laut dengan perantaran angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelalah air itu. Bapak Saudara, Musa berjalan nih. Udah keluar dari Mesir nih. Udah berhari-hari jalan, mungkin udah 2 minggu jalan. Atau mungkin udah sebulan dalam perjalanan. Waktu mereka berjalan, ternyata Firaun nggak rela kalau bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa? Kehilangan pekerja. Kehilangan pekerja murah dia. Kehilangan pekerja gratis. Ya kalau nggak murah gratis gitu. Kehilangan. Dia mau kejar. Lalu Firaun perintahin siapin pasukan kuda. Siapin pahlawan-pahlawan, tentara-tentara yang jago-jago, yang hebat-hebat siapin. Bawa artileri kita. Perlengkapan perang kita bawa semua. Dikejar ini. Dikejar. Waktu mereka dikejar, apa yang terjadi? Inilah. Kesusahan selalu saja mengintimidasi kita, membuat kita rasa takut, dan akhirnya bersungut-sungut. Sekali lagi, ketakutan, persungutan, itu bikin kita lemah. Betul nggak? Saudara, kalau saudara mau sukses, langkah pertama ngapain? Jalan aja. Langkah kedua apa? Jalanin aja dulu. Langkah ketiga apa? Jalanin aja dulu. Nggak usah mikir, bikin bakso caranya gimana ya? Lu buka aja, sewa aja tempat. Udah nanti bikin bakso bisa sendiri. Kalau mikirin nanti bikin bakso gimana, kasirnya gimana, cara uangnya gimana, mejanya gimana, pusing. Udah jalan aja dah, nanti bisa sendiri. Ngapain jalan aja dulu, nanti bisa sendiri. Tapi kalau orang udah patah semangat, iya kan susah, modal dari mana, ya susah, nggak jalan. Jadi kesusahan itu mengintimidasi kita, bikin kita takut dan akhirnya nggak bergerak. Tapi kalau orang yang semangat, coba bayangin tadi, dari Emmaus, dari Yerusalem ke Emmaus, 12 kilo loh, 1 hari jalan. Dari pagi sampai sore, sampai maghrib. Sampai matahari terbenam baru sampai. Tapi begitu ketemu Yesus, semangat lari. Surut gitu. Saya pikir nggak sampai 1 jam tuh. Campur lari itu pasti lari ini. Ya kan? Lari, berhenti. Lari, jalan cepat, ngasok gitu. Woi, bener loh. Bener tuh, Maria, Magdalena semua bilang bener. Yesus bangkit. Semangat. Nah, mereka berkeluh kesah sama Musa. Musa jadi kepepet serba salah. Sebetulnya Musa juga bingung. Bingung lah. Harus mau ngapain bingung lah. Kira-kira kepikiran nggak di otaknya Musa bahwa nanti sampai pinggir laut gue belah gitu. Enggak, kalau kita nonton filmnya, itu Musa itu sampai pinggir laut dia udah lihat-lihat dulu. Kira-kira mau nyebrang di mana, dia lihat-lihat gimana caranya nyebrang gitu, ya. Gitu. Karena lewat laut itu jalan tercepat. Dia lihat-lihat udah strategi atur-atur, bawa-bawa ya. Ini 2 juta laki-laki, yang lain ada perempuan dan nenek-nenek, anak-anak, kakek-kakek, itu kan. Nggak gampang, lagi lihat-lihat ya. Tiba-tiba dilaporin anak buahnya. Dudut, para pengintai datang. Tuan. Firaun ngejar kita. Hah? Terus? Ngejar ngapain? Ngasih bekal? Enggak. Dia mau bunuh kita. Pasukan berkuda. Waduh. Dengan pedang, tombak. Waduh. Saudara, lalu Musa lagi bingung gitu, tiba-tiba seluruh bangsa Israel. Lah kebanyakan rata-rata bangsa Israel. Mayoritas bangsa Israel ngeluh sama Musa. Marah-marah sama Musa. Kenapa mesti dibawa keluar kalau harus mati juga? Mereka putus asa. Hopeless, gak ada jalan.
Lalu Musa tenang. Musa berdoa cari Tuhan. Tuhan bilang, ulurkan tongkatmu nanti ke laut itu. Waktu Musa ulurkan tongkatnya ke laut, maka laut terbelah, mereka bisa lewat. Luar biasa. Amin. Hari ini saya mau bilang Bapak Saudara, kalau engkau punya masalah, berat tidak terpecahkan, ya, jangan bersungut-sungut, jangan panik, cari Tuhan. Bagianmu adalah berdoa dan berusaha. Bagian Tuhan membukakan jalan buat kita. Saya mau bilang Bapak Saudara, ya ngebelah laut itu hal yang sangat mustahil. Tapi bisa dilakukan oleh Tuhan. Kalau cuma ngasih duit sama lu, ngasih kerjaan sama lu, ngasih kesembuhan sama lu, itu pekerjaan kecil. Kalau yang besar aja Tuhan lakukan, apalagi yang kecil. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya harus jual rumah. Pulang gereja saya gini, kok. Lihat rumahnya kok, yuk. Nggak kemana makan kok? Enggak. Ayo kok kita makan dulu. Makan. Ya pendeta gitu tuh. Ya, kalau suruh doain ajak makan dulu. Ajak makan, kan pulang gereja kan waktu makan rumah. Terus saya bilang, ih rumahnya bagus ya. Dia ketawa-tawa aja. Jalanannya bagus loh, ih bagus ya. Dalam komplek gede loh. Parkir mobil kiri kanan, tengah masih bisa lega jalan. Ih, di Bekasi ada rumah begini, bagus ya saya bilang gitu. Gak pernah kesini loh, padahal saya sering mundar-mandir di sini tapi gak pernah masuk kompleks sini saya bilang. Bagus ya, iya. Gimana kalau tinggal sini kok? Enak lah saya bilang gitu. Tinggal sini enak lah. Saya mau jual rumah loh, mau iklanin rumah, mau jual rumah. Kok ini rumah buat koko kok? Ah, bercanda saya bilang gitu. Bener kok. Ah, jangan bercanda saya bilang gitu. Yuk kita doain dah. Enggak buat koko, ambil. Emang sengaja bawa ke sini lihat rumah ini, emang buat kasih koko. Kasih Koakim. Saudara, saya mau bayar dokter nggak punya duit, beli nebus obat nggak punya duit, mau jual rumah. Rumahnya belum laku, dikasih rumah lebih mahal dari rumah saya. Rumah saya hari itu laku 675 juta. Rumah saya ya, tingkat di Jati Bening Estate. Saya dikasih rumah 1 miliar 40 juta. Hampir 1,5 ya harganya ya. Gitu. Lebih bagus Tuhan menyediakan menolong. Amin. Ya, Musa angkat tangan, dia bilang, hari ini makanya saudara yang putus asa, saudara yang kurang percaya, hari ini saudara kuatkan imanmu. Ya, bilang terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah segala intimidasi diangkat dan aku menjadi semangat. Amin. Ya, dibuka, laut terbelah. Aduh, belum itu saudara. Ah, kalau saya mau cerita, banyak kesaksian. Ya, belum lagi waktu masuk ke ini, ke apa? Ke Yeriko. Waktu masuk ke Yeriko, udah ganti nih pemimpinnya. Musanya udah diangkat Tuhan, udah kembali sama Tuhan, udah meninggal, udah mati dia. Lalu digantikan sama siapa pemimpinnya? Yosua. Yosua ngirim 2 pengintai masuk ke Yeriko. 2 atau 3 pengintai ya? Ah, pokoknya pengintai masuk ke Yeriko. Lalu ketahuan pengintai ini. Mata-matain lah gitu. Kan mau diambil kota Yeriko. Mata-matain. Waktu mereka lari, mereka diselamatkan, diumpetin sama perempuan namanya siapa? Rahab. Perempuan sundal, Rahab. Lalu mereka tanya, kenapa kamu nyelamatin kami? Kenapa kamu nyelamatin kami? Lah kan kita musuh. Betul kan? Logikanya kan gak nyambung kan? Masa musuh, tanahnya mau diambil dia selamatin. Ini nih perkataan, ini perempuan cerdas nih. Makanya tuh Rahab, itu namanya masuk dalam silsilah Tuhan Yesus loh. Padahal perempuan tuh gak dicatat di Alkitab. Rut dan Rahab dicatat. Rahab bilang begini, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah di langit di atas, di bumi di bawah. Apa Tuhannya kata? Sebab Tuhan Allahmu apa? Di langit di atas, di bumi di bawah. Nanti ya, kalau kamu udah masuk ke kota ini, menguasai kota ini, ingat ya jasa saya. Tolong kamu selamatkan saya dan keluarga saya. Rahab yakin banget loh, kalau bangsanya kalah sama Israel. Kenapa? Gini Bapak Saudara, kalau pinjem bahasa sekarang, kisah Exodus bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu viral. Setuju gak viral? Viral kan? Gimana gak viral? Kan ada orang pedagang, zaman dulu orang dagang juga ada kan? Pasti ngasih tahu lah, itu tuh. Orang Israel 40 hari, 40 tahun tuh jalan tuh. Enak banget, ada tiang api, tiang awan. Kalau siang ada awan nudungin dia. Kalau malam awannya jadi terang benderang. Seperti api, seperti lampu, seperti neon, nerangin mereka. Belum lagi tiap hari, 40 tahun mana dari sorga, roti turun terus dari sorga.
Tinggal mungutin kayak embun. Viral. Cerita Mesir dikalahkan sama Musa, viral nggak? Mesir itu penguasa dunia. Firaun itu raja dunia, raja di raja. Di dunia, penguasa dunia. Kalau sekarang mungkin Amerika lah ya, teknologi paling hebat gitu. Itu Mesir. Itu dia. Lah Mesir, dewanya, Allahnya. 10 yang top dikalahin semua sama Musa. Sama Allahnya ini, orang Israel. Makanya dia bilang, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah di langit di atas, di bumi di bawah. Artinya apa? Allah yang berkuasa di langit gak ada yang ngalahin, di bumi gak ada yang ngalahin. Air, dewa air kalah, air jadi darah. Sungai Nil itu penyembahan, tempat sumber kehidupan. Sumber buat pertanian dari sungai Nil dijadiin darah. Ada dewanya gak ada dewanya? Dewanya mati kutu sama Tuhan. Betul? Pertanian dikasih belalang, pers habis. Kodok, wah udah habis. Sampai terakhir Bapak Saudara, itu sebetulnya bicara keilahian ya. Anak sulung pada mati, betul gak? Makanya Rahab bilang, sebab Tuhan Allahmu Allah di langit di atas, di bumi di bawah. Hari ini engkau yang lemah saya mau kasih tahu, saya mau kasih ingetin. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah di langit di atas, di bumi di bawah. Jangan takut, bersama Tuhan kau pasti menang. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Jalan terus. Kalau hari ini engkau susah, kesusahan seringkali Tuhan izinkan dalam kehidupan kita apa? Untuk menguatkan kita. Nggak ada atlet yang berperang, bertanding tanpa latihan, nggak ada. Kesusahan itu menguatkan otot rohani kita. Kesusahan itu buat kita semakin kenal sama Tuhan. Dalam kesusahan saya bisa kenal Tuhan. Dengar suara Tuhan lebih lagi. Saya berapa kali dengar suara Tuhan. Berapa kali saya dipeluk sama Tuhan. Bukan di ruang doa, dalam kesusahan. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara. Ya Tuhan jarang menampakkan diri tanda kutip ya. Tuhan maha hadir di mana-mana. Tuhan jarang menampakkan diri di ruang doa. Tuhan jarang menampakkan diri di gereja. Tapi Tuhan selalu menampakkan diri di lembah kekelaman dalam kehidupanmu. Kapan sih Bapak kita, dekat-dekat kita? Ya kalau kita lagi sakit, dipeloki, diusap-usap orang tua kita. Betul nggak? Betul? Makanya ayat ini bilang gini, ayat emas kita kan. Dikatakan apa? Bapakku, ya. Tuhan itu, Keluaran 15 tadi, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ya Allahku, kupuji dia, ya Allah Bapakku. Kuluhurkan dia, Bapak loh. Keren banget ya, kita manggil dia Bapak loh. Luar biasa. Jadi yang kedua, ya di masa sekarang pun Tuhan tolong kita. Kalau engkau punya masalah yang sulit sekali, rasanya tidak bisa terpecahkan, tidak jalan keluar. Tuhan yang membelah laut, yang membuka jalan bagi Musa bangsa Israel, dia juga yang hari ini akan membuka jalan-jalan kehidupanmu. Kalau Tuhan sudah membuka, siapa yang bisa menutupnya? Enggak ada. Ya. Yang ketiga, Tuhan adalah penyelamat di masa depan kita. Saudara, jangan takut dengan masa depan. Bagian kita adalah berdoa dan berusaha. Ya, bagian kita berdoa dan berusaha. Berusaha dan berdoa. Jangan malu melakukan kerjaan-kerjaan yang rasanya malu, kerjain aja. Jangan malu. Pekerjaan saya sekarang yang utama adalah saya ngejual baju bekas. Saya tiap hari live di Facebook, jual baju bekas. Teman-teman saya beberapa yang hamba Tuhan saya suruh nggak mau, gengsi. Ya, apalagi ketua sinode, mana mau. Pendeta jemaatnya 100 juga nggak mau. Nggak mau jual baju bekas. Kak ini ya kak 50.000, kak 10.000, nggak ada yang mau. Saya lakukan itu. Tapi lewat pekerjaan itu, saya bisa menghasilkan uang. Saya bisa nolong orang, bisa nolong diri sendiri. Sekarang punya karyawan 7 orang, bisa gaji mereka, menghidupi 7 orang, saya jadi berkat. Jadi jangan pilih-pilih dulu, yang ada depan mata kerjain aja. Saya pernah ketemu anak muda, kok doain kok. Saya waktu pelayan ke Australia, kok doain kok. Saya butuh pekerjaan kok. Terus saya doain dia. Habis doain, terus temannya bilang, Pak Hakim, dia mah bukan gak ada kerjaan, udah berapa kali kita kasih tawarin pekerjaan, teman-teman kasih kerjaan, teman komselnya ya. Tapi dia gak mau, dia gengsi, dia kan orang kaya, dulu kerjanya bagus juga, jadi dia pilih-pilih kerjaan yang bagus-bagus, gitu. Saudara,
Setiap perkara kecil maka saudara akan diberikan perkara yang besar. Amin. Kalau Tuhan izinkan saudara harus turun dulu, nggak apa-apa, lakukan aja. Amin. Ya gitu, jangan pilih, biasa gua kerja yang bagus-bagus, gua gaji 20 juta, 30 juta, 50 juta, masuk gua kerja gaji hari 5 juta, 6 juta, gua nggak mau. Jangan, kerjain aja. Siapa sangka sih, saya dagang baju, punya penghasilannya lumayan bagus loh. Saya punya teman kerja di perusahaan Amerika, senior manager loh, iri sama saya loh. Kok, gue mah kalah sama lu ya, kerja pagi, pulang malam, belum lagi bikin jurnal, bikin ini, rapatnya keren. Ya, sama dinas, kepala dinas, sama deputi, wakil menteri, sama menteri, jadi pembicara di kedutaan Amerika, pembicara internasional segala macam, income-nya kalah sama saya. Bapak bisa bayangin lah, itu orang gaji berapa ya enggak? Bahasa Inggrisnya lancar, bagus. Saya cuma bisa bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa roh. Bahasa Inggris cuma bisanya number one gitu ya. Kita kan gampang kalau ke Australia, lihat aja. Oh ada 10, mana yang cocok itu ya. This gitu, kalau susah. Ya kan? Kita lupa nih, 8 apa ya 8 ya, masa gitu. 1, 2, 3 gitu kan susah kan. This one, udah gitu aja. Sama ngapalin lagi, orang Indonesia kan pedu cabe kan. Ya. Kacili, ya, cabe potong, minta. Udah gitu aja. Kacili please, udah gitu, udah. Ya udah, kalau kita ke luar negeri modalnya itu aja. Ya, toilet please gitu. Udah tahu dia, nggak usah where is toilet gitu. Bahasa Indonesia Inggris yang baik dan benar nggak usah. Toilet please udah tahu dia. Kalau mau ke toilet gitu. Minta cabai yang nggak usah gini. I can cabai capek banget. Ya udah cut chili please gitu udah. Chili kan cabai, udah gampang. Income-nya kalah. Siapa yang nyangka? Jual baju bekas. Tiap hari nyetrika, jahit. Dulu sekarang sih udah punya anak buah, tinggal perintah-perintah. Dulu ngejahit, kurang-kurang tidur. Kadang-kadang kita susah gara-gara bukan gak kasih berkat, elunya gak tahu diri. Maaf ya. Bukan Tuhan gak kasih berkat, kitanya kagak tahu diri. Nah, kalau kita kan ada enak ya, jadi saya ngikut di situ kan. Kalau lu kan gak enak ya, kayaknya lu doang gua kagak gitu kan. Nah kalau ini saya ngikut jadi penderitaan. Kenapa? Kita susah kadang-kadang bukannya Tuhan gak berkati kita kagak tahu diri. Maunya income bagus, kerja bagus. Hari ini kerjain apa juga, yang depan mata dulu. Amin? Enggak kok. Harus amin. Ya, kerjain. Saya jembreng loh tiap hari. Saya mau kasih tahu ya, anak saya itu jadi profesi. Dia bikin studio ngejembreng. Pagi, siang, sore, malam, 4 kali. Buat ngegaji karyawannya aja, itu dia bisa sampai 50 juta buat gaji karyawannya. Nah, saudara bisa bayangin income-nya berapa kalau dia berani bayar karyawan doang 50 juta. Belum kos-kos yang lain kan. Jual baju bekas. Oke. Jadi waktu COVID Tuhan kasih pekerjaan itu, sampai sekarang jadi pekerjaan utama. Mulai saya melepas pelan-pelan. Kemarin omsetnya turun drastis karena saya mulai lepas pelan-pelan, tapi ternyata nggak bisa, masih gantung saya. Ya udah, pelan-pelan lagi, balik lagi gitu. Jadi kalau saya nge-live, ya itu omsetnya bagus. Kalau saya nge-live, omsetnya turun, tinggal 30%, 40%. Gitu. Ini ada Irfan, anak rohani saya, dia bantu nge-live juga, itu pengerja baru lulus dari Jumpandang, SCTA ikut saya. Mana Irfan? Irfan? Ke depan dia. Udah bosan dengar khotbah saya. Nah, yang ketiga bahwa yang pertama Tuhan penyelamat kita di masa lalu, di masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Orang benar itu semakin hari akan semakin terang, kata firman Tuhan. Saudara, kalau hari ini kau sedang susah, jangan curigain Tuhan. Tuhan nih baik sama Marco doang, sama gua kagak. Tuhan baik sama Om Tony doang, sama gua kagak. Jangan curigain Tuhan. Ya, kita punya karakteristik berbeda masing-masing, kita punya kebutuhan masing-masing, cara Tuhan mendidik kita juga masing-masing. Ya, kita ini murid, gurunya Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Ya, jadi Alkitab itu adalah buku kita, guru kita Tuhan Yesus. Ruang sekolah kita adalah kehidupan kita sehari-hari. Nah, Tuhan didik kita. Ya. Kalau saudara orangnya pelit,
orangnya pelit, lalu saudara bilang gini, Tuhan saya mau dong supaya saya punya hati yang murah hati, suka memberi. Nah nanti Tuhan kirimin apa? Bukannya tiba-tiba berubah kita, reng jadi orang yang murah hati. Enggak, Tuhan kirimin saudara yang susah, teman yang susah pada datang sama hidup lo. Sebetulnya begitu loh. Kalau saudara bilang gini, Tuhan saya pengen punya hati pintar memaafkan. Saudara berpikir gitu, kayak Satria Baja Hitam. Reng, berubah gitu. Kagak. Tuhan kirimin orang-orang yang ngeselin lo. Kemarin saya hari Jumat sama Ivan. Ivan itu latihan bela diri dia. Tinju di Kodam sono. Tahun-tahunan tuh badannya gede. Jalan sama saya. Kita hari kedua lebaran saya tur ke puncak naik motor lewat Jalur Jonggol. Lewat puncak 2. Pulangnya hujan-hujan. Saya ya kan kacamata. Pakai helm hujan-hujan nggak pakai kacamata. Hujan lebat banget. Jalan, motong saya. Seret mau buru-buru pulang. Udah malam udah gelap di puncak. Lewat Jalur 2. Lewat puncak 2. Dekat namanya di situ ada David Camp namanya. Seret puncak 2 arah ke Jonggol. Arah ke Kayangan. Orang kecipratan sama saya. Yang kecipratan sama saya tau nggak? Ini hujan gede, yang kecipratan sama saya. Kagak pakai helm, kagak pakai jas hujan, nggak pakai jaket, pakai celana pendek. Udah basah kuyup, kecipratan sama saya. Marah luar biasa. Saya di anjing, babi, bangsat, begitu-begitu. Maaf ya, gitu. Saya bilang, ampun, minta maaf, nggak sengaja saya, nggak sadar, Maksudnya jalan tuh nggak kelihatan, nggak sadar gitu kecipratan. Kan orang Sunda mah baik-baik ya kan gitu. Ini mah nggak sadar bawa motor, emang situ gila ya gitu. Sepanjang jalan ada sekilo kali saya dimaki-maki terus. Saya bisa sabar loh. Dia nggak tahu yang dimaki-maki juara nasional, juara Asia bos. Kalau air turun bos, selesai bos, air lempar ke jurang itu. Ivan udah marah. Pagam kenapa nggak ini gini. Yang saya boncengin bilang gini, Pagam udah lemparin aja, banting aja katanya gitu. Ya nggak tahu saya juara bela diri, juara nasional nih, pencak nih. Badannya gak kecil, air turun mah kelar itu. Ya udah dimarahin panjang jalan saya. Pikiran kriminal ada juga. Ini kalau ada lapangan dikit sih gue minggir dah. Kalau nggak ngerti-ngerti juga udah gue kawin aja dah gitu mikir juga loh. Tapi saya nggak marah sama sekali, saya jalan terus gitu. Pak saya ini kan belajar pencaksilat, belajar kungfu, belajar karate, belajar taekwondo, belajar judo, belajar tinju. Ini nggak bohongan, kalau nggak percaya nanti keluar tes aja saya. Bukan tes berantem ya. Kok gue belajar dong cara ngebanting, kok belajar bantingan, belajar kuncian. Sebentar, saya ajarin. Bisa saya, gitu. Saya bisa sabar loh. Saya bilang, Gaby, Ivan, ini mungkin kita kan ke puncak kita doa ya. Saya seneng di Lembah Karmel, Romo Yohanes. Ada Lembah Karmel di Romo Yohanes, saya sering doa di situ. Saya sering naik motor, kadang sendirian saya doa. Ya saya bilang mungkin kita habis doa ya, Roh Kudus urapin ya bisa sabar begini. Ya jujurlah sebagai manusia, harusnya saya nggak sabar. Ya sepanjang jalan ada sekilo kali marah-marah itu. Dia potong, pepet, maki-maki lagi. Ya punten, ampun, gitu. Saya sedih banget saya. Nelangsak bener loh. Saya sih nggak takut sama sekali. Tapi kenapa saya nggak berantem juga saya nggak ngerti. Harusnya normalnya berantem loh saya. Jalan terus gitu. Punten, gitu. Jadi curcol. Apa kita mau rame-rame ke sono? Saya nggak marah, aduh aneh ya. Nah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, ya demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Bapak saudara, ikut Tuhan itu rahasianya adalah taat-taat bodoh. Ikut Tuhan rahasianya apa? Taat-taat apa? Taat-taat bodoh. Banyak ayat firman Tuhan yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi dan hukum dunia yang berlaku normal. Contoh, berilah maka kamu akan diberi. Benar gak? Nah kalau kita kekurangan ayat ini kan kagak cocok banget. Gue udah hemat-hemat aja masih kurang. Gue udah hemat-hemat aja kurang. Susah. Masa suruh ngeberi? Gak cocok tuh. Ya kan? Kasihilah musuhmu. Ngasihin mama papa aja susah kita. Ya jujur-jujurlah gitu lah ya. Ada beberapa kita punya saudara tabiatnya susah. Kita punya orang tua juga ada yang tabiatnya susah. Ada orang-orang yang susah dicintai, dikasihi, betul nggak? Ya kan? Ada orang yang kita bingung ya, gue mau sayang sama dia susah banget ya gitu. Nyebelin banget nih orang gitu. Nah, tapi ini musuh, suruh mengasihi loh. Itu banyak ayat Alkitab begitu bertentangan. Tapi saudara saya mau bilang harus taat-taat bodoh aja. Amin. Udah kalau Tuhan bilang kasih, kasih. Tuhan bilang maafin aja gitu. Ya kayak saya dimaki-maki itu. Saya lulus tuh, saya senang.
Buat orang lain, bego. Kok hakim bego banget dimaki-maki lo. Kagak hajar, lo kan juara silat. Buat apa lo puluhan tahun belajar silat? Buat apa lo juara kan gitu? Iya kan? Itu kan bodoh kan? Tapi enggak, ampunin aja udah. Jalan aja, ampun. Lebih kecil dari saya. Nah saya masih nge-gym. Masih kuat biar udah tua juga. Ngangkat masih, ya elah. Saya barusan cerita sama Om Marco, saya masih deadlift, angkat apa, saya masih ngangkat-ngangkat terus, pinggang saya kuat. Kan orang kalau ngeliat saya ngangkat jongkok gitu, Hakim nggak boleh. Waktu kemarin saya pelayan di PIK, pastornya bilang gitu, Hakim jangan ngangkat gitu, kita udah tua, nggak boleh ngangkat terus gini. Lah gua mah tiap hari ngangkat puluhan kilo begini, sama aja buat ngelatih pinggang. Gitu, ya, kalau cuma ngangkat kertas doang ya kagak bakal kesleo pinggang gua. Lah bener kan? Pulpen jatuh nih, HP jatuh begini. Ngangkat gini, ya kagak bakal kesleo lah. Orang biasa ngangkat 70 kilo. Puluhan kali lagi diangkatnya. Ngerti gak maksudnya? Dilatih. Nah ini ditantang saya minta maaf loh. Ampun gitu. Ikut Tuhan kadang-kadang harus taat, bodoh. Serius jurusnya gitu. Ya, harus taat bodoh. Kayak bocah tua nakal. Taat bodoh tapi sakti dia. Jadi hari ini engkau yang takut dengan masa depanmu, jalanin aja bersama Tuhan. Ya, seperti bangsa Israel, dipimpin Tuhan sampai ke tanah Kanaan. Mereka yang bisa bersyukur, mereka yang berkata gini, tetapi aku dan sisi rumah tanggaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang punya hati gini, mereka yang menang. Kita bersyukur sama Tuhan, Allah kita adalah Allah penyelamat. Dia Allah di langit di atas, di bumi di bawah. Berkuasa di langit, berkuasa juga di darat, di air. Tidak terkalahkan, dia maha kuasa, dia adalah penyelamat kita. Dia, kalau dulu dia tolong kita, hari ini dia pasti tolong kita. Masa depan kita juga pasti dia tolong. Tuhan memberkati. Shalom. Oh, Rabasaka, Ramasika, Ramasaka. Iya nama Shika, Rabasaka.